Saya yakin semua sehat-sehat ya. Saya yakin juga semuanya sedang bahagia mungkin di rumah karena tidak pergi ke kampus. Enjoy di rumah, bisa nonton Netflix di rumah, enjoy. Tapi saya yakin juga ada yang kesepian. Ada yang kesepian karena tidak bisa pulang kampung karena pandemi ini. Tapi kita percaya kita memiliki Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang melihat dan Allah yang menjaga juga bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan melalui pujiannya Allah yang setia. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu kepadaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami ingin terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu kepadaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah agar indah bagimu. Kami ingin terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus berada di hadirat-Mu.
Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa beribadah pemuda walaupun tidak berada di gereja dan berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Ya Bapa, kami ingin selalu meninggikan nama-Mu. Kau berkati kami dalam secara ibadah kami Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, masih semangat memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita lagi bagi Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Tuhan berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak lagi dia, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey! Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Oh, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Sama-sama katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama dengan suara yang sama-sama tinggi. Tinggi, sama-sama tepuk tangan. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat keagungan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita, Tiada Seperti-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku.
cengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Bapa, kami ingin selalu menyenangkan-Mu. Kami ingin terus memuji-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
Oke, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam ibadah MTV. Jadi teman-teman yang ada di rumah, hari ini silahkan fokus juga untuk beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita tidak terganggu, silahkan juga HP-nya di off-kan semua yang selain aplikasi Alkitab. Tapi kalau yang nonton pakai HP ya nonton aja pakai HP ya. Oke, baik, kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan. Dan sebelum kami merenungkannya, Tuhan tolong kami supaya hati kami terbuka dan kami mendengar firman Tuhan dengan leluasa, dengan konsentrasi, dan Tuhan berbicaralah kepada kami dengan leluasa ya Bapa. Kami siap untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, salah satu tokoh muda pada zamannya yang dicatat oleh Alkitab, kisah hidup. Mari kita membuka di dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang pertama, ya, Daniel pasal 1. Di situ menceritakan tentang kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang muda yang pada zamannya dipilih oleh Raja Nebukadnezar. Jadi ini seorang raja yang menaklukkan Israel, membawa mereka dan mereka dipilih untuk menjadi orang-orang yang akan bekerja di istana raja. Mari kita melihat ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan kita baca, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, ini adalah kualifikasi yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar menetapkan kualifikasi-kualifikasi yang dia sudah tetapkan dan dia perintahkan kepada Aspenas, kepala istananya, untuk mencari orang-orang yang demikian, ditemukanlah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi yang baik. Mereka adalah orang-orang seperti yang dicatat di ayat yang keempat itu. Mereka adalah orang-orang muda, orang-orang yang masih kuat, orang-orang yang masih fresh. Tidak ada celah. Mereka adalah orang-orang yang sehat. Mereka orang-orang yang berperawakan baik di mata Nebukadnezar. Tubuhnya, badannya ideal. Ini kriterianya. Lalu dia adalah orang-orang yang memahami berbagai-bagai hikmat. Artinya mereka adalah orang-orang yang berwawasan luas. Mereka adalah orang-orang yang berpengertian tentang ilmu. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Sudah berwawasan luas, mereka cerdas. Jadi mereka bukan hanya banyak tahu, tetapi mereka banyak mengerti. Tahu dan mengerti berbeda. Mengerti itu adalah tahapan setelah mengetahui sesuatu. Jadi ini adalah kualifikasi. Orang yang cerdas dicari juga oleh Nebukadnezar.
Dan mereka adalah orang-orang yang bisa, yang cakap bekerja di istana raja. Ini dicari orang-orang yang biasa bekerja, orang-orang yang cakap bekerja. Raja tidak mencari orang yang malas, raja tidak mencari orang yang santai-santai. Jadi tidak cukup hanya muda, sehat, pintar, cerdas, berwawasan luas, tetapi dicari orang yang cakap bekerja. Saudara, ini adalah kualifikasi yang dimiliki oleh Nebukadnezar. Siapa Nebukadnezar? Walaupun dia seorang raja, dia juga adalah manusia. Saudara, tidak tahukah kita bahwa tentunya Tuhan juga suka sekali melihat umatnya, anak-anaknya, ciptaannya yang dia berikan potensi luar biasa. Dia berikan otak yang begitu luar biasa. Dia berikan kesehatan, dia berikan fasilitas, dia memberkati, dia memberikan waktu. Bukankah Tuhan juga sesungguhnya sangat ingin melihat kita memanfaatkan semuanya itu, mengelolanya dengan baik, waktu, tenaga, pikiran kita, kesehatan kita. Kita kelola semuanya itu untuk memaksimalkan potensi diri kita. Dan sehingga apa yang menjadi kualifikasi Nebukadnezar? Kalau kita mau berikan kepada Tuhan, maka kualifikasi harus lebih daripada apa yang diinginkan oleh Nebukadnezar. Biarkan Nebukadnezar mendapatkan, akhirnya dia mendapatkan. Kalau dalam pembacaan kita, kalau kita membacakan semuanya, ada 10 orang dan diantaranya adalah salah satunya Daniel, lalu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi dari Nebukadnezar. Nah, ini adalah hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Ini hal yang sangat baik. Pertanyaannya hari ini, apakah seandainya saja kalau Nebukadnezar mencari itu hari ini, apakah dia akan menemukannya di antara kita, pemuda MTV? Apakah Nebukadnezar akan mendapatkan orang-orang yang sehat, cerdas, berwawasan luas, bisa bekerja, rajin bekerja, punya etos kerja yang baik? Apakah dia akan menemukannya? Ini pertanyaan, saudara. Tetapi tentunya tujuan kita bukan untuk memberikan apa yang Nebukadnezar mau. Bukan untuk memenuhi, mewujudkan keinginan Raja Nebukadnezar, bukan. Tetapi kita sedang ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih tinggi dari Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar layak, suka menerima yang baik, yang terbaik dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, terlebih lagi Tuhan, maka kita hari ini perlu untuk mengoptimalkan potensi diri kita supaya kita betul-betul bisa berdampak dan memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Maka ini yang pertama malam hari ini kita renungkan. Apa yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawan dari pembacaan kita. Penting juga untuk kita usahakan. Memang kapasitas orang berbeda-beda. Ada yang bisa maksimal di ilmu politik, tetapi belum bisa maksimal pengertiannya di ilmu kesehatan. Ada yang bisa maksimal di ilmu kesehatan, tetapi tidak bisa maksimal di ilmu sejarah. Ada yang bisa maksimalkan diri di ilmu sejarah, tetapi tidak bisa juga maksimal di ilmu teknik mesin. Semua orang berbeda-beda. Nah, tetapi yang Tuhan mau adalah apa yang kita miliki, kita optimalkan, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga itu akan menjadi hal yang baik dan yang terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan melalui kehidupan yang berdampak. Tuhan mau kehidupan kita berdampak, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau kita ikuti terus pembacaan kita, maka mereka akhirnya menjadi orang-orang yang dipercaya oleh raja. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berdampak. Dan mereka memperkenalkan nama Tuhan Allah. Dan akhirnya Nebukadnezar pun sebagai raja percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukankah ini dampak yang besar yang bisa dimiliki, yang bisa diberikan oleh anak-anak Tuhan di mana saja? Tuhan mau kita berdampak, saudara.
Tuhan mau kita berdampak. Dan Tuhan tidak menutup bahwa kita harus bisa berkembang dan bisa memaksimalkan, mengoptimalkan diri kita. Pengembangan diri itu penting. Memang hari ini seolah-olah terbatas untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Sekarang ini kuliah sudah tidak maksimal, tidak bisa berjalan dengan baik. Yang biasanya datang tatap muka dengan dosen, mendengarkan pengajaran, sekarang tidak bisa. Di sekolah-sekolah juga demikian. Di mana saja hari ini sedang mengalami pembatasan sanitasi, seolah-olah membuat kita tidak bisa maksimal lagi dan tidak bisa mengoptimalkan diri kita. Tapi itu bukan alasan, saudara. Tuhan tetap mau melihat kita optimal. Tuhan tetap mau melihat kita beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, karena Tuhan tetap mau kita berdampak. So mari kita hari ini dalam semua keterbatasan ini, saudara, tetap lakukan, cari jalan untuk kita bisa tetap mengoptimalkan diri kita. Tujuan kita kuliah bukankah untuk supaya kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya untuk menunjang pengembangan diri kita, supaya akhirnya kita menjadi orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang cakap, dan kita memuliakan nama Tuhan melalui dampak yang kita bisa berikan bagi banyak orang. Hari ini kita, kalau saudara-saudara ini kuliah, terbatas, tidak bisa optimal, maksimal melakukan kuliah, maka cari cara lain supaya ilmu itu tetap bisa dapat. Ilmu itu tetap bisa kita gali, ilmu tetap bisa kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Bukankah tadi tujuan kita kuliah? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang besar, yang banyak, saudaraku. Tentunya kuliah bukan hanya supaya dapat gelar. Gelar tanpa ilmu sama saja bohong. Kuliah bukan hanya supaya kita sama dengan orang lain. Orang lain bisa sarjana, kenapa saya nggak bisa sarjana? Bukan itu tujuan kuliah. Tujuan kuliah supaya kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Dan kita bisa cakap di bidang kita. Dan akhirnya dampak itu akan memuliakan Tuhan. Sekarang mari yang utamanya adalah cari ilmu, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Sekalipun kuliah online serba terbatas. Tetapi mari cari cara supaya kita bisa tetap mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ingat, Tuhan tetap mau kita akhirnya berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama. Silahkan saudara di rumah, aplikasikan, implementasikan. Tetap semangat belajar, tetap semangat kuliah, tetap semangat untuk menggali ilmu, tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri. Skill-skill, sekarang ini kesempatan punya banyak waktu, dilatih. Skill-skill yang kita miliki, dilatih. Supaya tetap berkembang, tetap maju. Jangan sebaliknya, kita diam diri, kita malas. Maka itu tidak akan menjadi apa-apa, malah akan membuat kita semakin merosot. Ketika situasi semuanya akan kembali normal, maka orang akan melihat kita, loh kok kamu gak seperti dulu, kok kayaknya kamu ada penurunan gitu ya. Kalau penurunan berat badan saya boleh gitu ya, kalau saya suka penurunan berat badan gitu kan. Tetapi kalau penurunan hal-hal yang positif, kenapa kok kamu menurun, dulu kamu rajin, sekarang kok kamu kelihatannya malas-malasan gitu. Saudara, ini hal-hal yang tidak boleh terjadi, justru harus semakin meningkat, harus semakin kelihatan ada kemajuan kita. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka bukan hanya lolos seleksi untuk bekerja bagi Nebukadnezar, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istananya itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego,
mereka berketetapan, mereka berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Kita tidak gali apa itu, kenapa najis makanan dari Nebukadnezar. Saya coba untuk singkat pada malam hari ini. Saudara, intinya adalah mereka tidak ingin menajiskan diri mereka. Itu artinya mereka menjaga kekudusan. Di hadapan siapa kekudusan mereka terlihat? Nebukadnezar tidak punya kualifikasi itu. Nebukadnezar tidak minta orang yang kudus, orang yang suci. Nebukadnezar tidak minta, tetapi mereka ingin menunjukkan kesucian kekudusan mereka kepada Tuhan. Itulah yang mereka ingin tunjukkan kepada Tuhan. Mereka ingin tetap kudus, mereka ingin tidak berbuat yang najis. Ini yang membuat mereka akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengejar berkenan di hadapan Nebukadnezar, tetapi mereka mengejar hidup yang berkenan di mata Tuhan. Ketika mereka memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka juga akhirnya memiliki keinginan untuk berkembang, memacu diri, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya Nebukadnezar hanya terima bersih kecerdasan, wawasan mereka, dan etos kerja mereka yang baik. Nebukadnezar hanya terima bersih. Sebelumnya, jauh sebelumnya, saya percaya Daniel dan kawan-kawan adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan hidup belajar, hidup bekerja, hidup rajin. Dan mereka takut akan Tuhan. Dan saya yakin saudara, hidup takut akan Tuhan itulah yang mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka menghormati Tuhan, mereka menghormati waktu, menghormati tenaga, mereka menghormati kesehatan yang dipercayakan dari Tuhan. Maka mereka menggunakan itu sebaik-baiknya untuk optimal. Dan ketika mereka menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan, mereka berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang utama. Saudaraku, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita hari ini terus menjaga hidup kita tetap kudus di mata Tuhan. Jauhi diri dari hal-hal yang najis di mata Tuhan. Jauhkan diri kita, jauhkan bibir kita dari perkataan-perkataan yang kotor. Karena apa? Karena kita ingin hidup kudus, karena kita menghormati Tuhan, karena kita takut akan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Jauhkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Karena kita sedang ingin menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pikiran kita. Hati kita, mari kita jauhkan dari rasa kebencian, kepahitan, kegeraman, iri hati. Kita jauhkan karena kita tetap ingin menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini ada engkau yang sedang sulit, kesulitan untuk membeli barang-barang yang biasa dibeli, membeli makanan-makanan yang biasa dibeli hari ini mungkin mulai kesulitan. Uang sudah menipis, stok makanan sudah menipis. Dan kau melihat teman-teman yang lain posting status, makan ini, hari besok lagi makan ayam goreng, besok lagi makan rica-rica, besok makan kue yang enak-enak. Sementara engkau hanya bisa rebus Indomie satu hari. Satu bungkus mie dibagi untuk cukup satu hari. Saudara, seandainya seperti itu, jangan merasa iri hati, jangan merasa marah. Ini cara kita untuk menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan apapun itu saudaraku, jangan biarkan hidup kita dicemari. Biarkan dalam situasi ini, situasi-situasi yang sulit ini, Tuhan tetap menemukan ada hati yang memuliakan Dia. Ada anak-anaknya yang tetap hidup kudus dan memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Saudara, ini yang saya ingin bawa kita renungkan malam hari ini. Tetap jaga kualifikasi diri kita. Tingkatkan potensi diri kita untuk memuliakan Tuhan. Lalu jangan lupa tetap hidup takut akan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena hidup kita yang Tuhan cari adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan,
teguhkan di dalam hati dan pikiran kami siap untuk melakukan firman Tuhan, dan kami siap untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kami siap untuk berdampak bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu atas anak-anak Tuhan hari ini, supaya kami semakin semangat juga untuk hidup mengelola yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah malam hari ini yang sudah kami bisa ikuti, kami bisa laksanakan dari awal sampai saat ini kami akan mengakhirinya. Hamba mohon Tuhan menjaga, memelihara dengan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak Tuhan saat ini dimanapun berada ya Bapa. Yang kekurangan Tuhan tolong buka jalan supaya ada kecukupan yang bisa mereka nikmati. Tuhan juga memberkati. Hari ini yang sedang kurang sehat, Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, dari bibit penyakit, dari virus COVID-19 yang sedang mewabah. Kami berdoa Tuhan tolong lindungi kami, halaukan kami dari sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun berada hari ini. Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Tuhan juga memberkati pendidikan kami semua. Teman-teman dalam perkuliahan, ada yang sudah di tahap-tahap akhir, ada yang di tahap-tahap awal, ada yang pertengahan. Tuhan tolong memberkati dan tetap berikan kami semangat, berikan kami gairah untuk tetap berproses di dalam pendidikan ini, sehingga kami tetap akan mendapatkan apa yang harus kami dapatkan, yaitu ilmu pengetahuan yang kami bisa gali sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang Tuhan juga berikan bagi kami, berikan hikmat bagi kami, berikan kreativitas bagi kami ya Bapa, supaya kami tetap bisa belajar, kami tetap kaya dalam ilmu pengetahuan sekalipun dalam keterbatasan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Berkat Tuhan atas semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.